Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di Sidoarjo, di Mojokerto maupun di Tulungagung. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar kembali tentang firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar mengenai kondisi dunia kita hari ini. Di dalam Amos 4 ayat 11 mengatakan bahwa Allah telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu hari ini ada fakta yang kita tidak bisa lagi tutup-tutupi, bahwa dunia yang kita tinggal hari ini sedang mengalami kondisi pandemi global. Artinya semua orang hari ini terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tentu hari ini semua orang mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan, bahkan mengalami kesusahan dari efek COVID-19 ini. Namun rupanya manusia adalah makhluk yang suka berdebat, hobi berdebat. Di tengah kondisi yang sulit ini, tetapi justru banyak perdebatan-perdebatan yang bisa kita jumpai, yang viral di layar-layar digital kita, di lembar-lembar digital kita. Saya mencatat ada beberapa perdebatan yang hari ini viral dan hari ini menjadi topik utama di kalangan orang Kristen, baik segala aliran maupun kaum agamawan pada umumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini salah satu perdebatan yang banyak diperbincangkan adalah apakah COVID-19 ini ujian dari Tuhan atau pencobaan dari iblis. Semua saling mengklaim dan berdebat bahwa ini ada yang meyakini ini adalah ujian, tapi ada yang meyakini ini adalah cobaan dari iblis. Maka kita perlu belajar pada pengalaman Yesus ketika dia dicobai, dan tidak hanya Yesus tapi juga pengalaman Ayub ketika dia harus kehilangan seluruh keluarga dan hartanya, bahwa semua yang dialami Yesus dan Ayub semuanya adalah seizin Tuhan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa semua peristiwa yang kita hadapi dan diizinkan Tuhan untuk kita lalui, bisa jadi itu adalah cobaan dari iblis, tapi juga sekaligus bisa jadi itu adalah ujian dari Tuhan. Maka perspektif kita, keluasan iman kita membutuhkan perspektif yang tepat untuk memandang suatu peristiwa. Maka hari ini kita bisa dengan tepat untuk melihat bahwa apapun yang terjadi semuanya adalah ujian dari Tuhan untuk meningkatkan kapabilitas kita, kapabilitas spiritual kita, kapabilitas hidup kita, agar kita semakin matang di hadapannya. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel. Dia tidak pernah absen dalam segala pengalaman dan peristiwa yang kita harus lalui. Lalu ada juga perdebatan yang lain. Katakanlah hari ini di tengah kesulitan, di tengah semua orang, semua masyarakat harus menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan. Tetapi ada begitu banyak orang-orang dan golongan-golongan yang saling menunjukkan, saling menjatuhkan judgement, menjatuhkan penghakiman kepada yang lain, seolah-olah pendapat mereka lah yang paling benar. Bapak Ibu sekalian, tentu berdebat adalah hal yang lumrah dan diizinkan dalam masyarakat demokrasi ini. Tetapi di tengah kondisi yang sulit, lalu kita terus-terusan berdebat, itu menjadi hal yang tidak cukup berguna. Karena hari ini kita hidup di tengah dunia yang begitu cair. Corona ini, COVID-19 ini menjadikan semua orang
dari berbagai golongan, berbagai agama, berbagai ras, tiba-tiba melupakan identitas agamanya, identitas rasnya, identitas golongannya, untuk bahu-membahu bagaimana supaya masyarakat ini, supaya bangsa ini cepat dan lekas keluar dari kondisi pandemi ini. Maka perdebatan yang terlalu pelik justru bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Nah, Bapak Ibu, tadi dikatakan firman Tuhan bahwa Allah menghukum Sodom dan Gomora. Mungkin kita hari ini juga melihat bahwa dunia kita ada kemiripan dengan Sodom dan Gomora pada waktu itu, karena kita lihat hari ini kejahatan semakin meningkat, bukan hanya intensitasnya, bukan hanya jumlahnya, tetapi juga meningkat dahsyatnya kejahatan itu sendiri. Dan dalam kondisi seperti itu rupanya ada perdebatan yang muncul, apakah COVID-19 ini atau masa pandemi ini adalah akhir zaman. Tetapi ada juga pihak yang tetap kekeh bahwa ini masih jauh dari zaman akhir. Nah, saya rasa perdebatan yang terlalu berat, terlalu intens, sekali lagi tidak membawa jalan keluar. Bahwa hari ini akhir zaman atau tidak, yang pasti hari ini adalah momentum atau waktu di mana kita tidak bisa bermain-main lagi. Allah ingin serius dengan kita, Allah ingin kita juga serius dengan Tuhan, dengan dirinya. Dan Allah di masa pandemi ini mengingat kita dan ingin kita untuk meluangkan, mendedikasikan seluruh hidup kita untuk Tuhan dan untuk pekerjaannya. Tuhan bukan tanpa alasan memanggil kita dari kehidupan kita yang lama. Tuhan bukan tanpa alasan memanggil kita dari dosa-dosa kita, tetapi Tuhan ingin kita kembali kepada fungsi dan panggilan kita, di mana orang Kristen dipanggil keluar untuk menjadi terang bagi lingkungan sekitar, bagi keluarga yang lain, bagi lingkungan RT, RW, bahkan kota, bahkan negara kita. Maka di masa pandemi ini mari kita saling bahu-membahu, meninggalkan perdebatan-perdebatan yang kusir, lalu kita bekerja sama, berkontribusi supaya kita bisa membantu masyarakat dan negara kita lekas keluar dari kondisi yang sulit ini. Maka kita patut bersyukur bagi gereja Rock di bawah penggembalaan Bapak Gembala punya wadah seperti Gempita, lalu program-program yang lain. Itu menjadi kesempatan bagi kita untuk kita meninggalkan perdebatan, tetapi masuk dalam peran yang kontributif untuk kita menerangi kota kita, menerangi lingkungan kita. Saya berdoa kita semua menjadi pribadi-pribadi yang menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia sekitar. Tuhan memberkati kita. Saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami keluasan hati dan memberikan kami iman yang matang, sehingga kami tidak lagi terlalu disibukkan oleh perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya tidak penting. Tetapi hari ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa supaya semua anak-anak Tuhan hari ini yang mendengarkan hari ini diberikan spiritual intelligence untuk melihat mana yang penting dan mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bertobat jika kami terlalu sibuk dan terlalu gemar untuk masuk dalam perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Kami ingin kembali hari ini kepada panggilan dan fungsi kami sebagai terang dan garam. Hamba berdoa
untuk anak-anak Tuhan di GBI Rock Sidoarjo, GBI Rock Mojokerto, GBI Rock Tulungagung, agar kami boleh meresponi kembali panggilan untuk menjadi terang dan garam. Memberkati gereja kami Tuhan, memberkati setiap umat Tuhan, memberkati seluruh jemaat, dan kiranya kota kami di mana kami ditempatkan oleh Tuhan boleh mendapatkan terang daripada kami dan merasakan berkat daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.